saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kerap mendapat tekanan, ART terjun dari rumah majikan. Curah hujan tinggi, ruas Jalan Cipanas Warung Banten amblas. Jurnalis Banten berunjuk rasa tolak RUU penyiaran. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan truk odol yang membawa pasir kembali terjadi. Kali ini peristiwa naas terjadi di Jalan Rangkas Bitung Cipanas, tepatnya di Kampung Curug, Desa Narimbang Mulia, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor yang merupakan ibu rumah tangga tewas di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat korban yang dalam kondisi hamil mengendarai sepeda motor jenis Matic bersama anaknya dan melaju dari arah Rangkas Bitung menuju Curug Bitung. Tiba di lokasi kejadian, korban berusaha akan menyalip truk pengangkut pasir. Namun saat akan menyalip, sepeda motor korban bersenggolan dengan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Naas, korban dan sepeda motornya jatuh ke sebelah kiri, tepat di bawah truk yang akan disalipnya. Sang ibu meninggal di lokasi kejadian, sedangkan sang anak selamat. Banjir kembali rendam ratusan rumah warga di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Cisadane setelah hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Sejumlah warga mengaku pasrah dengan kondisi banjir langganan di kala musim penghujan. Selain luapan Sungai Cisadane, buruknya drainase ditambah tidak ada lagi waduk tempat penampungan air juga semakin memperparah banjir. Menurut warga, saluran pembuangan air juga tidak lancar akibat banyaknya proyek pembangunan di sekitar pemukiman warga. Di hari kedua banjir, ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm. Meski sudah terjadi selama 2 hari, namun banyak warga yang mengaku belum mendapat bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban mereka yang terdampak banjir. Ratusan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Jurnalis se-Tangerang Raya menggelar demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Tangerang. Unjuk rasa yang diawali dengan mimbar bebas dan teatrikal ini akibat diberangusnya kebebasan pers semula berjalan damai. Namun unjuk rasa memanas ketika para demonstran yang meminta bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Tangerang dihadang petugas keamanan. Lantaran tak kunjung diberikan izin masuk, massa menerobos dan mendobrak pintu gedung DPRD Kota Tangerang. Namun saat berhasil masuk ke dalam gedung DPRD, tidak ada satupun pimpinan maupun anggota DPRD Kota Tangerang yang berada di dalam kantor. Menurut koordinasi aksi, ada 4 poin tuntutan masa aksi yang intinya meminta para wakil rakyat untuk menghentikan RUU penyiaran yang membungkam kebebasan pers. Warga yang tinggal di Gang Sawah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan digegerkan penemuan mayat dalam toren air milik salah satu warga. Keberadaan mayat pertama kali diketahui oleh pemilik rumah yang merasa curiga dengan kondisi air di kamar mandi yang tiba-tiba keruh, berbusa, dan mengeluarkan bau busuk. Pemilik rumah pun memutuskan untuk memeriksa toren air yang berada di belakang rumah. Sang pemilik rumah kaget karena saat membuka tutup toren, melihat sesosok mayat berada di dalam dengan kondisi terlengkup. Temuan ini pun segera dilaporkan ke pihak kepolisian.
Polisi dibantu petugas BPBD dan warga berusaha mengevakuasi jenazah dari ketinggian. Petugas harus memotong besi tempat penampungan air, serta tabung toren untuk bisa mengeluarkan mayat. Dari hasil penyelidikan sementara, mayat berjenis kelamin laki-laki, usia sekitar 20 tahun, diduga tewas akibat kehabisan nafas saat berada di dalam toren. Petugas juga tidak menemukan adanya bekas tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Diduga mayat sudah lebih dari 1 hari karena kondisinya sudah membengkak dan membusuk. Warga Kampung Bongas, Desa Sukaraja, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pandeglang, tewas setelah dianiaya oleh anak kandungnya sendiri di rumah mereka. Korban bernama Rasim berusia 55 tahun yang berprofesi sebagai petani. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi langsung mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap korban. Polisi menemukan adanya luka di bagian kepala akibat benda tumpul. Dugaan sementara korban tewas diduga dianiaya anaknya sendiri menggunakan benda tumpul. Namun hingga saat ini belum diketahui motif yang melatar belakangi terjadinya penganiayaan tersebut. Namun berdasarkan informasi warga sekitar, pelaku mengalami gangguan jiwa dan sempat mendapatkan perawatan beberapa waktu lalu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.